Raja Ampat, sebuah nama yang selalu membuat siapapun terpesona. Kawasan yang dijuluki surga terakhir di bumi ini menyimpan lebih dari 553 spesies karang atau 75% dari seluruh spesies karang yang ada di dunia. Namun, di balik keindahan itu tersembunyi sebuah ancaman besar yang kini sedang menghancurkan surga ini dari dalam, yaitu penambangan nikel yang tak terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa Fakultas Hukum ULM. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Ari Sandi Mursalin SHMH sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan. Nah, dalam video kali ini saya akan menganalisis kasus penambangan nikel yang ada di Raja Ampat dari perspektif hukum lingkungan, mencakup kronologi kasus, permasalahan hukum, prinsip penyelesaian, peran masyarakat, serta keterkaitannya dengan asas-asas dan tujuan perlindungan lingkungan hidup. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke kasusnya, mari kita pahami dua konsep dasar terlebih dahulu. Yang pertama, perusakan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang biasa disebut UU PPLH, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, yang kedua, berdasarkan pasal 1 angka 14 UU PPLH, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Ruang lingkup perusakan dan pencemaran meliputi kerusakan tanah, air permukaan, air tanah, udara, ekosistem pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, serta dampak terhadap kesehatan manusia. Dalam kasus Raja Ampat, hampir seluruh ruang lingkup ini terdampak secara bersamaan. Kini, mari kita telusuri kasus ini. Oke, di sini kita dapat melihat timeline kronologi kasus penambangan nikel Raja Ampat. Pada tahun 2013, izin usaha pertambangan atau IUP pertama dikeluarkan Bupati Raja Ampat kepada PT Mulia Raimon Perkasa, mencakup 2.193 hektar di Pulau Batang Pele. Dilanjutkan pada tahun 2017, PT GAC Nikel mendapatkan izin operasi produksi dari Menteri ESDM berlaku hingga 2047 nanti untuk area seluas lebih dari 6.000 hektar di Pulau GAC. Dilanjutkan pada tahun 2024, IUP PT Anugerah Surya Pratama, perusahaan modal asing asal Tiongkok, diterbitkan oleh pemerintah pusat. Lanjutannya, pada tanggal 26 sampai 31 Mei tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pengawasan langsung terhadap 4 perusahaan tambang. Hasilnya, ditemukan berbagai pelanggaran serius. Dan pada tanggal 3 Juni tahun 2025, titik balik pun terjadi. Aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi protes dalam forum Indonesia Critical Minerals Conference di Jakarta. Aksi ini viral dan memunculkan tagar Save Raja Ampat yang menyebar luas di media sosial. Akhirnya, pada tanggal 8 Juni tahun 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyegel 4 perusahaan. Presiden Prabowo mencabut 4 IUP nikel meski PT GAC Nikel masih diizinkan beroperasi, memicu kontroversi. Lalu, apa saja dampaknya? Analisis Greenpeace mengungkap lebih dari 500 hektar hutan telah rusak akibat penambangan. Terjadi sedimentasi berat yang mencemari perairan dan mengancam terumbu karang. Debu nikel yang mengandung arsenik menimbulkan gangguan pernapasan pada warga lokal. Ekosistem laut seperti ikan yang dulu mudah ditemukan, kini menghilang. Dan yang paling tragis adalah dampak ini bersifat irreversibel atau tidak dapat dipulihkan, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 35 PUU 21 tahun 2023. Kasus ini memunculkan 3 dimensi permasalahan hukum yang saling berkaitan. Apa saja sih? Dimensi pertama, hukum administrasi lingkungan. Nah,
Permasalahan paling mendasar adalah soal perizinan dan pengawasan. Pasal 36 UU PPLH mewajibkan setiap usaha yang berpotensi berdampak penting terhadap lingkungan untuk memiliki izin lingkungan. Dalam kasus ini, PT Mulia Raimon Perkasa beroperasi tanpa dokumen lingkungan dan tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan. Dan PT Anugerah Surya Pratama beroperasi tanpa sistem manajemen lingkungan dan pengelolaan air limbah. PT KW Sejahtera Mining terindikasi membuka tambang di luar batas izin lingkungan. Sanksi administratif yang bisa diterapkan berdasarkan pasal 76 sampai 83 UU PPLH mencakup teguran tertulis, paksaan pemerintah untuk pemulihan lingkungan, pembekuan, hingga pencabutan izin lingkungan yang sudah sebagian dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dimensi kedua, hukum perdata lingkungan. Pada pasal 87 UU PPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak atau strict liability, di mana setiap penanggung jawab usaha yang kegiatannya menimbulkan kerugian lingkungan wajib membayar ganti rugi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam konteks Raja Ampat, gugatan perdata dapat diajukan oleh pemerintah melalui mekanisme gugatan pemerintah sebagaimana diatur pada pasal 90, yaitu organisasi lingkungan seperti WALHI melalui gugatan organisasi, dan pada pasal 92 bahkan masyarakat yang dirugikan bisa langsung. PT KW Sejahtera Mining misalnya telah terancam gugatan perdata pemerintah akibat membabat hutan di luar kawasan PPKH dan memicu sedimentasi pesisir. Besarnya ganti rugi harus mencakup biaya pemulihan ekosistem, kerugian ekonomi nelayan, dan kompensasi atas hilangnya nilai wisata yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dimensi ketiga, hukum pidana lingkungan. Pada pasal 98 UU PPLH mengancam pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun, dan denda hingga 10 miliar rupiah bagi siapapun yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu, udara, air, atau merusak ekosistem. Pasal 99 mengatur hal serupa dengan ancaman lebih ringan untuk perbuatan karena kelalaian. Sedangkan jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi berdasarkan pasal 116 sampai 119, maka tuntutan dapat diajukan kepada pengurus perusahaan atau badan hukumnya sekaligus. Nah, hingga saat ini penegakan hukum pidana terhadap perusahaan tambang di Raja Ampat masih menjadi tantangan yang besar, dan inilah salah satu kelemahan yang mendasar sistem penegakan hukum di lingkungan kita. Dalam hukum lingkungan, terdapat 2 jalur besar untuk menyelesaikan sengketa, yaitu non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian di luar pengadilan. Berdasarkan pasal 84 sampai 86 UU PPLH, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau arbitrase. Jalur ini dipilih ketika para pihak sepakat untuk mencari solusi damai tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Dalam konteks Raja Ampat, penyelesaian litigasi bisa berupa negosiasi antara pemerintah dan perusahaan tambang untuk pembayaran kompensasi pemulihan lingkungan, seperti mediasi yang difasilitasi lembaga independen antara perusahaan dan masyarakat adat yang dirugikan, atau mekanisme DPRD Papua Barat Daya sebagai wadah aspirasi. Nah, keunggulan jalur ini adalah prosesnya lebih cepat, lebih murah, dan dapat menjaga hubungan para pihak. Namun, kelemahannya adalah kesepakatan yang dicapai tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan peradilan. Penyelesaian litigasi adalah penyelesaian melalui jalur pengadilan. Dalam sengketa lingkungan, ini bisa berupa yang pertama, gugatan perdata ke pengadilan negeri. Berdasarkan pasal 87 UU PPLH, menuntut ganti rugi atas kerugian lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Pemerintah, organisasi lingkungan seperti WALHI dan Greenpeace, maupun masyarakat yang terdampak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini. Nah, yang kedua, gugatan tata usaha negara ke PT UN. Apabila seseorang atau badan hukum dirugikan oleh keputusan pejabat tata usaha negara, dalam hal ini bisa berupa gugatan atas penertiban IUP yang dinilai cacat hukum atau melanggar prosedur perizinan. Yang ketiga, tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum terhadap pengurus perusahaan atas pelanggaran
pasal 98 dan 99 UU PPLH. Nah, Greenpeace sendiri telah mendorong langkah hukum lanjutan dalam kasus ini, mengingat pencabutan izin saja tidak serta-merta memulihkan kerusakan ekologis yang telah terjadi. Salah satu dimensi yang sering dilupakan dalam diskusi hukum lingkungan adalah peran aktif masyarakat. Padahal, UU PPLH secara tegas mengakui hal ini. Pasal 70 UU PPLH menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran ini meliputi pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, atau pengaduan, dan penyampaian informasi kepada pihak berwenang. Kampanye tagar Save Raja Ampat di media sosial berhasil mengugah perhatian nasional dan membuat pemerintah terpaksa merespons. Lebih dari 60.000 orang menandatangani petisi Greenpeace menuntut penghentian seluruh aktivitas tambang. Masyarakat adat Raja Ampat bahkan secara aktif menyerahkan 8 maklumat kepada Majelis Rakyat Papua Barat Daya pada Oktober tahun 2025, menuntut pencabutan seluruh izin tambang dan pembentukan peraturan daerah perlindungan masyarakat adat. Mereka menegaskan bahwa hutan adalah ibu, laut adalah ayah, dan pesisir adalah anak. Bagi mereka, penambangan nikel bukan sekedar merusak ekosistem, tetapi juga menghancurkan identitas budaya dan spiritualis leluhur yang selama berabad-abad menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kini tibalah kita di inti analisis yuridis kita. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mari kita kaitkan satu persatu dengan kasus Raja Ampat. Yang pertama, asas tanggung jawab negara. Negara menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban melakukan perlindungan lingkungan. Dan dalam kasus ini, negara justru menerbitkan IUP di kawasan yang secara ekologis sangat rentan. Bahkan, di pulau-pulau kecil yang seharusnya dilindungi, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap asas tanggung jawab negara. Yang kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan. Setiap kegiatan harus memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan itu sendiri. Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark dan pusat Coral Triangle memiliki daya dukung yang sangat terbatas. Perkembangan di pulau kecil secara langsung melanggar asas ini karena kerusakan yang ditimbulkan bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Yang ketiga, asas partisipatif. Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif. Dalam kasus ini, gerakan dengan tagar Save Raja Ampat, petisi 60.000 orang, dan maklumat masyarakat adat merupakan bentuk pelaksanaan asas partisipatif yang nyata. Meski ironisnya, aspirasi masyarakat ini baru didengar setelah viral di media sosial. Yang keempat, asas keadilan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus mencerminkan keadilan bagi seluruh warga negara. Yang terjadi di Raja Ampat justru sebaliknya. Keuntungan ekonomi dinikmati korporasi dan sebagian elit, sementara beban kerusakan ditanggung oleh masyarakat adat dan generasi yang akan datang. Yang kelima, asas ekorogion. Perlindungan lingkungan harus memperhatikan karakteristik ekologis wilayah. Raja Ampat memiliki karakteristik ekorogion yang unik dan tidak tergantikan. Sebagai jantung keragaman hayati di dunia, pendekatan pertambangan yang menyamaratakan Raja Ampat dengan wilayah lain jelas bertentangan dengan asas ekorogion ini. Yang keenam, asas kehati-hatian. Ketika ada ancaman kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketidakpastian ilmiah yang seharusnya tidak digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan pencegahan. Seharusnya, ketika ada indikasi kerusakan ekosistem Raja Ampat, pemerintah langsung bertindak, bukan menunggu kerusakan terbukti terlebih dahulu. Yang ketujuh, asas pencegahan. Upaya pencegahan lebih utama daripada pemulihan. Izin AMDAL yang diterbitkan tanpa kajian mendalam atau diabaikannya implementasinya merupakan kegagalan menerapkan asas pencegahan. PT ASP beroperasi tanpa sistem manajemen lingkungan yang sama sekali. Ini adalah kegagalan pencegahan yang fundamental dan yang sangat penting. Asas yang ke-8, asas akuntabilitas. Setiap keputusan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup harus dapat dipertanggungjawabkan.
kontroversi antara Menteri ESDM yang mempertahankan PT Gag Nikel dan Menteri LH yang menyegelnya mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Yang kesembilan, asas polluter pays principle atau pencemar atau perusak lingkungan harus menanggung biaya pemulihan lingkungan yang diakibatkan kegiatannya. Dalam kasus ini, Auriga Nusantara telah secara tegas mendorong pemerintah untuk menegakkan polluter pays agar perusahaan tambang bertanggung jawab penuh memulihkan kerusakan yang mereka ciptakan sendiri, bukan dibebankan kepada negara ataupun kepada rakyat. Selain asas, pasal 3 UU PPLH juga menetapkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sangat relevan dengan kasus ini. Tujuan yang pertama, melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Raja Ampat adalah bagian dari NKRI yang wajib dilindungi, bukan dijadikan objek eksploitasi. Tujuan yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Debu arsenik dari tambang yang mengganggu kesehatan warga adalah bukti nyata bahwa tujuan ini dilanggar. Tujuan yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Lebih dari 1.000 spesies ikan dan ratusan spesies terumbu karang terancam oleh sedimentasi akibat tambang. Tujuan yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Fungsi ekologis Raja Ampat sebagai coral triangle dunia wajib dijaga, bukan dikorbankan atas nama pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Dan tujuan yang kelima adalah yang sangat krusial, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Penambangan nikel yang tidak terkendali jelas menciptakan ketidakseimbangan yang justru bertentangan dengan tujuan dasar hukum lingkungan itu sendiri. Dari seluruh pembahasan yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan beberapa hal penting. Pertama, kasus penambangan nikel di Raja Ampat adalah potret nyata dari kegagalan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia, di mana izin usaha diterbitkan tanpa kajian lingkungan yang memadai, pengawasan lemah, dan kepentingan ekonomi mendominasi atas kepentingan ekologis. Kedua, dari perspektif hukum, kasus ini mengandung pelanggaran berlapis, pelanggaran hukum administrasi, dasar gugatan perdata, hingga potensi tindak pidana lingkungan yang serius. Ketiga, hampir seluruh asas dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dilanggar, mulai dari asas tanggung jawab negara, kehati-hatian, pencegahan, polluter pays, hingga keadilan antar generasi. Sebagai rekomendasi, saya mengusulkan pemerintah harus mencabut seluruh IUP nikel di Raja Ampat termasuk PT Gag Nikel yang memperkuat penegakan hukum pidana terhadap korporasi perusak lingkungan, menjamin keterbukaan data AMDAL kepada publik, dan yang paling penting, menjadikan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi absolut yang tidak dapat diganggu gugat oleh kepentingan ekonomi apapun. Seperti kata Greenpeace, tidak ada nikel yang sepadan dengan hancurnya ekosistem Raja Ampat. Nah, demikianlah video ini saya persembahkan. Terima kasih banyak yang telah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam memahami pentingnya hukum lingkungan sebagai instrumen perlindungan alam dan keadilan untuk seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.